Ini saya mau ngomong tentang berpikir. Ya, kadang kita nggak bisa tidur karena banyak pikiran. Kenapa banyak pikiran? Karena aktivitas di otaknya itu kayak lalu lintasnya itu padat sekali, macet kayak di Jakarta, sehingga kita nggak bisa tidur. Atau kadang em, juga karena pikiran kita sampai sakit, ya kan? Orang tahu kenapa kok kamu sakit, kamu pucet, banyak pikiran tah. Kadang kan orang Surabaya nanyain kayak gitu. Ya, ibu-ibu memang kita nggak bisa berpikir, nggak bisa mengingkari bahwa kita ini Niku kok menggunakan telepon di sana. pikiran kita ya untuk Ke kehidupan kita sehari-hari. MCI, MCI apa tuh? Tuh, MCI. misalnya kita berpikir untuk bekerja, kita berpikir untuk pelayanan, kita berpikir sebagai ratu rumah tangga, sebagai istri, nggak bisa kita pungkiri kita menggunakannya. Nah, kita akan lihat di Alkitab bahwa berpikir itu ternyata perlu hati-hati. Kalau pikiran kita ngawur itu kita bisa mengalami hal yang cukup cukup tragis ya. Coba kita baca di Matius 16 ayat 21 sampai 23. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Konteksnya ini tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Saya bacakan 21 sampai 23. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus baru ngomong kayak gitu nih, nyampein pesan inti. Petrus ayat 22. Begitu Yesus selesai ngomong begitu, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Bayangkan ini, katakanlah anak buah ya ini ya, langsung berani negur bosnya. Ya, selesai ngomong langsung disaut kata Petrus, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling langsung noleh kepada Petrus karena merasa ada orang yang narik dan langsung kok ngomongin kata-kata kayak gitu. Siapa ini? Apa ini yang diomongin? Kan kayak gitu nih, bayangin kalau kita nih lagi di acara, tiba-tiba kita habis ngomong, sebelah kita langsung negur kita, tentu kan kita noleh tuh, siapa nih? Kok berani-beraninya ngomong kayak gini sama aku gitu kan? Dan Tuhan bilang apa? Enyahlah iblis. Saya pikir Yesus tahu loh kalau itu adalah muridnya, ya. Karena duduknya juga di sebelahnya. Berarti orang yang berada di ring satu, istilahnya kayak gitu, deket aksesnya ke Tuhan. Kalau mau ada apa-apa, tinggal tuh Tuhan, dia tuh orang itu kesusahan, tuh Tuhan, aksesnya tuh deket sekali. Tapi ternyata bukan Petrus sesungguhnya, tapi Tuhan bilang apa? Iblis. Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Makanya ini kita ngomong tentang berpikir. Jadi ibu-ibu, kalau saya baca ini, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan, saya mau lihat kok Tuhan mulai ngomong ya tentang apa yang akan terjadi pada dirinya. Sebetulnya bukan ngomong soal penderitaan sih. Tidak hanya itu aja, tapi Tuhan juga ngomong tentang kemenangan. Karena dia bilang, oke, aku menderita, aku akan dibunuh. Itu kan berita-berita yang mengerikan sekali ya kalau ngomong pembunuhan. Tapi jangan lupa, sebetulnya ada berita sukacita loh. Aku akan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus tidak menangkap berita sukacitanya. Orang itu biasanya yang ditangkap adalah yang negatif. Karena otak kita itu lebih mudah merespon yang negatif daripada yang positif. Nggak bisa melihat ada maksud baik di balik itu. Bukan maksud baik, ini terang-terangan Tuhan juga ngomong aku akan bangkit. Nah, saya coba melihat ya, sejak waktu itu tuh Yesus tuh habis ngapain dong kok sampai harus ngomong penderitaan. Ternyata di Matius pasal ke 16 konteks sebelumnya,
itu Yesus banyak memberikan tanda-tanda seperti memberi makan 5.000 orang, terus dia melakukan mukjizat berjalan di atas air, dia juga banyak menyembuhkan orang-orang yang sakit, dan ada banyak peristiwa-peristiwa besar yang Tuhan lakukan. Dan Yesus juga menjawab hal-hal yang sangat penting di Matius sebelum 16 ini. Dia menjelaskan tentang adanya perintah Allah itu apa saja, adat istiadat orang Yahudi. Lalu dia juga sempat berdialog dengan perempuan Kanaan. Ya, ini hal-hal yang sangat esensi dalam kehidupan tentang orang Farisi dan orang Saduki yang meminta tanda, tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Termasuk dia juga pernah berdialog dengan Petrus. Ini Petrus yang di sebelahnya ini, siapakah aku ini? Bahkan Petrus waktu itu juga menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Terus Tuhan menjawab di Matius 16 ayat 17, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan kepadamu, melainkan Bapamu yang di surga. Jadi kali itu ketika Petrus bisa ngomong bahwa engkaulah Mesias, ternyata itu yang ngomong bukan iblis, tapi yang ngomong adalah Bapak yang di surga yang menyatakannya lewat mulutnya Petrus. Tapi nggak lama kemudian, itu Matius 16 loh, ini juga masih di Matius 16. Tuhan bilang, enyahlah engkau iblis. Nah, saya mau ngajak kita, pikirannya Petrus itu apa sih? Kok bisa langsung nyolek Yesus dan ngomongi kayak gitu? Mungkin bayangkan kalau Ibu Tirsa lagi mimpin rapat ya, rapat retret ketiga mungkin ya. Lalu di sebelahnya itu ada Ibu Yana misalnya atau Bu Lili ya. Lalu langsung ngomong, jangan gitu Bu Tirsa. Itu nanti gini 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 gini. Nggak perlu retret, itu ngabisin duit bla 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 bla. Itu kan Bu Tirsa menurut saya sih nggak bakal terus nyampein berita itu, pasti noleh, Bu Lili kok ngomong begitu. Mungkin langsung ditegur ya Bu Tirsa ya. Ya, jadi setelah rentetan peristiwa di atas tadi, Yesus mulai menyatakan bahwa dia harus tadi menderita di Yerusalem, lalu dia dibunuh, tapi dia akan bangkit pada hari ketiga. Nah, lihat Petrus yang reaktif, bertindak tanpa berpikir. Ya nggak, ibu-ibu setuju nggak? Waktu itu kok langsung nyawel Yesus, ngomong ceplos, ibaratnya asal jeplak. Ini perempuan kan memang sering kayak gitu ya. Karena ya perempuan itu kan terbiasa mengatur rumah tangga ya. Gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang benar itu refleksnya kayak gitu, ditambah. Jangan lupa saya pernah khotbah tentang temperamen. Temperamennya Petrus itu sanguin yang memang gampang untuk jeplak, reaktif. Ya. Nah, eh, ternyata Allah Allah menjauhkan dari hal itu. Ya, meskipun Petrus dengan yakinnya berkata, sekali-kali itu tak akan menimpa engkau. Pede banget. Enggak Tuhan. Masa kamu bilang engkau menderita? Enggak, sekali-kali engkau tidak akan menderita ya Tuhan. Saya mikir, wah Petrus ini kayak tukang ramal ya. Dia bisa melihat masa depan. Enggak, engkau enggak menderita. Kamu baik-baik saja di sini. Apa nggak kebalik itu ya? Mestinya kan Yesus yang bisa melihat masa depan dan ngomongin, Petrus hati-hati loh, kamu itu nanti akan bisa ngalamin ini, termasuk ayam berkokok. Kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Jadi Petrus ini keblinger. Atau karena cintanya yang mendalam kepada gurunya, dia tidak kepengin Yesus itu celaka, ya kan? Sehingga keluarlah rasa kekhawatirannya. Dan ya dia tidak kepengen Yesus mengalami hal itu, dan dia menyangkal penderitaan Yesus yang akan terjadi ya. Kita ingat Petrus ini orang yang memang istilahnya denial ya, ada kisah tentang ayam berkokok itu ya, tadi sudah saya sebutkan. Nah, dan ketika Yesus berkata, engkau batu sandungan bagiku, ibu-ibu, kata-kata yang kita ucapkan itu kan tidak asal keluar, itu kan berangkat dari processing, apa ini, kalau kalau komputer itu kan CPU-nya di sini ya. Jadi
apa yang sudah ada di sini itu akan keluar ke kita. Dan kata-kata kita itu bisa menguatkan orang, tapi juga bisa melemahkan orang. Bisa jadi batu sandungan. Kalau orang itu lebih kuat, dia akan bisa melawan kata-kata kita. Tapi kalau orang itu lebih lemah, kata-kata kita itu berpengaruh pada hidup orang itu. Ada penelitian orang yang sehat ketemu seseorang lalu disapa, kamu kok kelihatan pucet ya, sakit kah? Dia enggak, aku enggak sakit. Oke, terus enggak lama kemudian dia ketemu orang lagi, orang berikutnya kenyataannya dia enggak sakit. Orang berikutnya ngomong lagi, hei, ketemu lagi, apa kabar? Kok kelihatan pucet, kamu lagi sakit? Dua orang ngomong begitu. Itu diteliti ke beberapa ke sampel ya, pasti ada beberapa sampel yang diteliti. Terus dia ngaca, kok aku hari ini dibilang sakit ya, apakah aku sakit ya? Padahal aku tuh sehat-sehat aja, muka aku juga oke-oke aja. Eh, itu jadi tanpa sadar masuk ke pikiran dan akhirnya betul sakit. Jadi betapa kata-kata yang kita ucapkan untuk orang lain itu harus dipertimbangkan dari pikiran yang sehat. Jangan asal jeplak, ya, karena itu akan mempengaruhi orang lain. Kadang guyon ya, tapi guyonnya itu kadang sudah nggak sehat. Ya kalau orang lain itu bisa menerima guyon kita, kalau tidak, dan Tuhan bilang sama Petrus, engkau batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Rancanganku bukan rancanganmu. Rancanganmu bukan rancanganku. Orang merancang itu kan di pikiran toh, di otak kita. Jadi ketika kita memikirkan dari hasil utak-utik pikiran kita, oh maaf sebentar ya, Eh, tadi malam penuh, saya harus nge-charge laptop. Laptop saya itu lagi masalah Bu, jadi ini laptopnya suami saya. Biasanya powernya tinggi, tapi ini agak sebentar ya, saya charge. Tetap kok. Ya, oke. Semoga sudah nyala. Karena saya nggak tahu apakah ini chargingnya masuk atau tidak. Semoga semoga nggak ada mas. Karena laptop baru ibu-ibu, jadi kadang saya agak bingung. Oke, kembali ke tadi ya. Kita suka berpikirkan dan iblis itu gampang sekali masuk lewat pikiran kita. Em, karena memang numpang masuk, very subtle, halus banget. Kadang kita nggak menyadari, nggak bisa membedakan ini pikiranku sendiri, pikiran Allah, atau pikiran iblis. Paling gampang itu ketika kita mereka-reka atau mikir lah ya, mesti setiap kita aktivitas berpikir itu ada. Bangun tidur memilih pakai baju apa, yang biru atau yang kuning aja, itu sudah kita memakai aktivitas berpikir kita. Jadi hati-hati karena masuknya tuh halus, lembut sekali. Rembesannya itu kadang kita tidak bisa menyadari tentang hal itu. Jadi akal budi pekerti kita itu hasil olah pikir, termasuk rasa. Pikiran itu kan di otak bagian atas. Ada rasa. Rasa itu kita perempuan lebih cenderung dikuasai oleh rasa. Tapi rasa dan pikir menjadi budi pekerti itu harus kita gunakan, kita kelola supaya menolong kita agar hidup lebih bijaksana. Nah, Petrus kurang bisa mengolah pikir dan rasanya. Kalau kita lihat reaksinya seperti itu. Nah, hati-hati kalau pikiran kita tidak sejalan dengan pikiran Allah, maka bisa saja berasal dari pikiran iblis. Kan tuannya itu kan yang di atas dan tuan yang eh, bapak segala penipu itu, ya kan? Nah, jadi kita memang perlu hati-hati ya. Amsal 15 ayat 28. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya.
tetapi mulut orang fasih mencurahkan hal-hal yang jahat. Nah, artinya apa? Ditimbang. Ibu-ibu kalau barang ditimbang itu kan ada proses ya, montak-mantuknya itu ya, nimbang. Pikiran kita itu juga ya tadi nggak asal ngomong, tapi ditimbang-timbang. Perlu nggak ya aku sampaikan? Kalau aku sampaikan sekarang tepat nggak ya waktunya? Jangan-jangan nanti dia tersinggung. Kadang memang kita tuh perlu mengolah pikiran kita. Kita harus melatih pikiran kita untuk menjadi suci. Melatih. Pagi ini kita berdoa itu bagian dari melatih pikiran kita. Diisi oleh hal-hal yang baik. Karena tindakan itu dimulai dari dalam hati kita. Nanti kita bedakan ya hati dan pikiran itu apa ya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, kecelakaan, keserakaan, dan sebagainya. Ditulis di Markus pasal 7 ayat 21 sampai 22. Tentunya ketika seseorang sudah bertobat percaya Yesus, maka pikirannya itu tidak dikuasai oleh iblis, tapi sudah diserahkan kepada Tuhan, Roh Kudus yang menguasai pikiran kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Budi, akal budi, budi pekerti, itu berangkat dari pekertian. Sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Petrus tidak bisa membedakan yang ini berasal dari mana. Baik nggak aku mengatakan ini kepada Yesus sehingga Yesus mengatakan, enyahlah engkau iblis. Ibu-ibu, kita perlu selalu menghadirkan pikiran Kristus di dalam diri kita. Nggak gampang sih menghadirkan pikiran Kristus, karena otomatis pikiran kita ini harus dibanjiri dengan kehendak Kristus supaya dia bisa menguasai kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus. Filipi 2 ayat 5. Pikiran, perasaan tadi kita dengar ya, apa bedanya? Kalau perasaan kan kita tahu ya. Perasaan dikuasai oleh otak emosi. Otak emosi itu otak yang berada di tengah. Yang bagian bawah saya pernah sebutkan batang otak, lalu otak emosi, limbik sistem amigdala untuk menyimpan berbagai memori-memori, lalu otak berpikir. Nah, kadang otak emosi ini bisa membajak otak berpikir. Kalau otak berpikir ada otak berpikir yang di atas, itu ada yang berpikirnya di luar, yang di permukaan saja, ada yang berpikirnya dalam. Otak berpikirnya dalam. Berpikir yang dalam itu berada dalam level kesadaran yang tinggi. Dan itu berpikir dengan hati dan melibatkan perasaan. Ibu-ibu, kadang kita itu kan tidak sadar ya. Ya tadi asal ngomong begitu bisa jadi Petrus tidak menimbang-nimbang, maka tidak sadar. Dan ketika dalam kondisi tidak sadar, ada yang bisa masuk. Nah, berpikir dengan hati yang tadi melibatkan yang dalam, melibatkan perasaan, budi pekerti, itu misal menyadari, aku kok gak ngeh ya. Kadang kalau orang Temanggung mungkin, aku kok gak ngeh ya, gak dong. Kayak kita kadang ngomong tapi itu kita nggak menyadari akibatnya, konsekuensi yang ditimbulkannya. Mempertimbangkan, tadi ada kata-kata mempertimbangkan ya. Merenungkan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, itu kan kita masuk ke dalam berpikir yang dalam, nggak yang berpikirnya asal di permukaan. Merencanakan, merancang, maka tadi rancanganku bukan rancanganmu. Merancang, itu hasil dari olah pikir. Kalau aku gini, uangku tak simpen di sini, nanti dihitung, nanti hasilnya sekian, maka aku bisa melunasi hutangku, misalnya kayak gitu. Kata-kata kerja lainnya adalah menyimpan.
Jadi ketika direnungkan, dikunyah, ya, diolah, lalu disimpan. Menyimpan itu hasil dari olah pekerti kita. Nah, apa yang dimaksud dengan hati menurut Alkitab? Hati, hati bukan lever ya. Ini hati bukan lever. Hati adalah pusat intelek. Karena tadi Tuhan mengajak kita berpikir dengan hati dan perasaan, ya. Tapi perasaan yang sudah diserahkan ke Tuhan, yang dikuduskan oleh Tuhan. Hati adalah pusat intelek. Orang yang sadar akan sesuatu di dalam hatinya, ya, itu ada di Ulangan 8 ayat 5. Lalu di 1 Samuel 1 ayat 12 sampai 13. Saya nggak bukain semua ya ibu-ibu. Nanti kalau ibu-ibu lega, itu dibaca lagi, merenungkannya lah, itu berarti menggunakan eh, hati, berpikir yang dalam, berdoa dalam hati, merenungkan dalam hati. Mazmur 19 ayat 14, menyimpan firman Allah di dalam hati. Mazmur 119 ayat 11, merencanakan sesuatu di dalam hati. Mazmur 140 ayat 3, menyimpan kata-kata di dalam hati. Amsal 4 ayat 21. Ya, jadi ya, ketika kita banyak mengolah, tadi merencanakan, merancang, dan banyak dikuasai oleh firman Tuhan, maka pikiran kita itu akan membuat kita mengambil keputusan yang tepat. Kadang ibu-ibu, saya kan memang dalam pekerjaan saya banyak menggunakan berpikir. Maksudnya sebagai wanita tentunya menggunakan perasaan ya. Tapi aktivitas berpikir saya itu padat. Karena itu saya juga tipikal orang yang susah tidur. Kadang pernah waktu saya sakit, karena di rumah sakit dulu ya, waktu anak saya masih kecil, sampai saya itu harus dikasih obat tidur. Karena kalau enggak, pikirannya itu muter terus karena meninggalkan pekerjaan yang ditinggalkan. Kadang sudah dipikir-pikir-pikir-pikir, tapi nggak ketemu jawabannya. Tapi saya mulai peka ya. Kadang saya mulai bisa membedakan ini pikiranku. Pikiran kita nggak salah loh ibu-ibu ya. Karena kalau kita nggak punya pikiran, kita nggak bisa memutuskan. Ya kadang, oh mau masak apa hari ini. Kalau aku masak ini, apa yang aku belanjakan. Oh aku masih punya barang-barang di kulkas ini, bla 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 bla. Jadi itu tetap harus kita gunakan. Tapi kadang ada hal yang kita bisa bedakan itu bukan pikiran kita. Kalau saya ngerasa ketika kayak baru-baru ini, ketika saya sedang bergumul untuk menyelesaikan suatu masalah, tiba-tiba kayak ada burung lewat, terus bawa sesuatu di cengkramannya, ditaruh aja di otak saya. Plek, plek, kalau dia pergi. Saya pengalaman yang kayak cara Tuhan berbicara kepada setiap orang beda-beda ya ibu-ibu ya. Ada yang modelnya A, B, C macam-macam. Kalau saya kadang bangun tidur atau kadang terbangun tengah malam, terus lewat, pluk, ditaruh, pergi lagi. Saya mulai bisa membedakan karena kalau itu saya ikuti, jadinya itu baik dan indah. Nah, saya butuh seseorang yang membantu pekerjaan saya. Ini kayaknya kok bisa nggak ya, bla 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 bla. Saya bisa buka lowongan kerja, terus menerima ini proses rekrutmen biasa bisa. Tapi tiba-tiba nama yang sudah lama, pegawai saya yang sudah keluar lama dan ikut saya belasan tahun, saya sudah lupa, nggak pernah ingat. Tapi tiba-tiba nama itu tuh dibawa oleh burung tanda petik ya. Itu Roh Kudus sih. Set, langsung saya peka. Karena kadang kalau kayak gitu saya lewatin, saya menemukan banyak masalah. Kita belajar merenungkan, merefleksi dari pengalaman hidup. Langsung saya jemput, langsung saya WA. Dan jadinya baik. Nah, itu salah satu contoh ya. Hati-hati dengan pikiran kita. Apa yang masuk ke dalam otak kita, itu akan mempengaruhi apa yang kita pikirkan. Coba deh, kenapa ibu-ibu kok selalu melarang anaknya main gadget? Ya kenapa? Karena otaknya akan diisi oleh apa-apa yang ditonton dan dimainkan anak kalau itu dia mainnya game. Makanya kan dengan ayo toh belajar, jangan cuma main game. Karena apa? Informasi yang dia pelajari dari buku masuk, terus dia tutup dengan
game. Nah, ini kan ketumpuk, 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 tenggelam. Yang muncul di otak, yang menguasai, yang membanjiri adalah gamenya tadi. Nah, kita coba deh lihat orang yang lagi jatuh cinta. Ya enggak? Di pikirannya kan si dia terus. Maka ya katanya hujan deras lautku seberangi, ya kayak gitu itu kan kita tahu ya karena otaknya dipengaruhi oleh itu otak diisi hal-hal yang baik pikirannya jadi baik atau sebaliknya ketika otak diisi dengan hal-hal yang tidak baik di mana bisa saja da- berasal dari lingkungan yang tidak baik dari itu yang akan menghijack makanya ada orang bilang kalau pengen tahu seseorang itu siapa lihatlah siapa temannya. Pernah dengar? Ya kan? Dia orang yang suka masak, pasti dia akan lebih banyak punya teman-teman ngobrolannya itu seru lah kalau ngomong tentang masak. Jadi betapa pentingnya pengaruh yang baik itu ada pada pikiran kita, nutrisi sehat pada otak kita. Otak kita tuh perlu dikasih nutrisi, nutrisi secara fisik, makanan bentuknya protein, ya, karena em, otak itu akan bekerja ketika asupan proteinnya cukup. Tetapi juga protein tanda petik, hal-hal yang baik dan yang baik pasti baik dan benar itu firman Tuhan mutlak, ya. Jadi ibu-ibu penuhi pikiran kita dengan firman Allah. Di situ kita akan bisa membedakan mana yang benar dan tidak benar. Mana yang merupakan kehendak Allah dan mana yang tidak. Filipi 4 ayat 8. Coba kita baca. Filipi 4 ayat 8 untuk sangu kita. Silahkan ya, saya bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, ini sangu kita hari ini, ibu-ibu. Mungkin kita belajar yang sedang berlatih mengontrol diri, menguasai pikiran, berpikir yang baik, yang suci, yang benar. Coba mulai hari ini. Kalau satu hari kita berhasil, saya pikir 2 hari bisa. Kalau 2 hari bisa, bisalah ya 3 hari. 3 hari bisa, seminggu. Dari seminggu, kok 2 minggu oke. Lama-lama 1 bulan. Dan ketika pikiran yang baik itu kita ulang-ulang akan jadi kebiasaan. Dan itu akan jadi kepribadian kita. Begitu semoga memberkati kita. Selamat berlatih berpikir yang baik yang dikuasai oleh firman Tuhan hari ini Senin 10 Juli 2023. Tuhan memberkati. Saya serahkan kembali kepada host. Waktunya cukup ya Bu ya, jam 5.